Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ya, saya ini sudah 30 tahun lebih menjadi ASN, mulai jadi lurah, camat, ya, kepala dinas dan seterusnya. Pernah tugas di Menpan, kembali lagi ke Sumedang, dan sekarang gabung di Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu, punya pimpinan yakni Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu, kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Begitu, tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini, ya, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya, PU, penataan ruang, kemudian bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial. Jadi Jawa Barat itu juara ke-1, begitu, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman, karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur, dan tentu ini memotivasi kami jajaran birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan, ya, tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur, ya, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan kami bisa pastikan, ya, warga Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang paling rewel, paling bawel, ya, se-Indonesia, bahkan se-dunia. Kenapa? Karena tiap hari menelpon sekda tidak kurang dari 10 kali, ya, jam 5 pagi, pagi-pagi, siang hari, sore hari, sampai malam hari, untuk memberikan arahan, memberikan direktif untuk banyak hal. Beliau sangat respect dengan administrasi, beliau sangat respect dengan dasar hukum yang harus disiapkan oleh jajaran birokrasi. Lah pokoknya sabubukna Pak Gubernur, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun. Kita bicara tentang kebijakan, ya, di Pemda Provinsi Jawa Barat, ya, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya, Bapak Aing, ya, Pak Helmi ini banyak tanya ke kami terkait dengan pengambilan keputusan Pak KDM, yang kesannya itu one man show, kesannya itu sporadis, spontanitas. Padahal ternyata di balik itu ada perumusan kebijakan, ada perumusan, ya, ada research, ya, ada research yang sederhana, ada perencanaan, ya, ada perencanaannya, ada kajian, ya, dan ada kaji cepat. Ya, karena kecepatan pengambilan beliau cepat, jadi kami melakukan analisis cepat, baik dari sisi yuridis, ya, sosiologis maupun filosofis. Finansial juga? Iya, termasuk finansial. Kalau nggak bisa diatasin, ya, uang KDM sendiri. Itu hebat. Jadi implementasi di lapangan itu ada backup regulasinya, ya, dan ada backup anggarannya. Tapi kalau betul-betul spontan, ada juga, ya, yang langsung spontan, misalnya, ya, menolong, ya, masyarakat tuh. Ya. Beliau keluar dari saku sendiri, ya, begitu. Makanya ini pertanyaan banyak orang seluruh Indonesia, ini orang kok spontan, kayaknya nggak ada perencanaan. Ternyata di belakang itu ada, ya, sekda dan semua kadis, ya, dan semua tim yang bekerja, ya, membackup, dan semuanya adalah untuk apa? Memberikan kesejahteraan, ya, kepada rakyat, ya. Iya. Jadi di Jawa Barat ini super tim. Ya. Jadi bahu-membahu. Memang Pak KDM, ya, kepemimpinannya sangat strong, ya. Ya. Strong di sini dalam pengertian berani ngambil risiko, ya, karena hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau, ya, pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi, Pak Helmi, ya, meneladani. Kami pasang badan, kami, ya, siap ngambil risiko. Ya, ya, sabubukna yang tadi. Sabubukna, apa itu namanya? Sehancurnya. Semata-mata sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini kalau saya resume, di balik seorang Superman ada super tim. Ya, dan super timnya itu jajaran birokrasi pemerintahan Pemda Provinsi Jawa Barat. Semoga ini menjadi inspirasi, ya, Kang, bagi daerah-daerah lain. Ayo mari kita, ya, memikirkan rakyat, memberikan kesejahteraan untuk rakyat yang sebesar-besarnya. Kalau sudah
memutuskan diri untuk menjadi pemimpin, itu kan jadi pelayan-pelayan itu ya. Siap. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Dulu provinsi itu ada di Menara Gading, tugasnya adalah bagiin duit. Maka hari ini provinsi nggak bisa lagi begitu. Provinsi hari ini harus menjadi stimulator, harus menjadi regulator, dan harus menjadi motivator. Kenapa? Karena brandingnya hari ini sudah branding Jawa Barat. Kita tahu bahwa hari ini apapun komplain, itu komplainnya ke gubernur. Jalan desa rusak, komplain ke gubernur. Jalan kabupaten, komplain ke gubernur. Kemudian berbagai problem, sampai anak tidak mau makan aja kok komplain ke gubernur, kan gitu. Kemudian anak tidak mau tidur, komplain ke gubernur. Anak tidak mau sekolah, komplain ke gubernur. Ini adalah sesuatu yang menurut saya ikonik, tetapi kalau tidak dicermati dan tidak hati-hati dalam melakukan pengelolaan bisa menjadi problem krusial, di mana nanti akan mengalami degradasi ketidakpercayaan orang. Karena ini adalah momentum orang percaya, dan orang percaya itu bukan perkara mudah. Maka hari ini kita harus bekerja dengan baik, bekerja menjabat dengan saya, bukan mau tidur enak, bukan mau makan enak, bukan mau tidur nyenyak, bukan mau leha-leha, bukan mau jalan-jalan, tapi mau bekerja. Kenapa kita mau bekerja? Karena kita mengalami ketertinggalan kan. Nah, saya kan Pak Sekda berulang-ulang kan, kemudian misalnya angka lamanya sekolah ketertinggalan, jumlah pengangguran masih relatif tinggi, angka kemiskinan masih relatif tinggi, kemudian orang menjadi pelanggannya pinjol masih sangat tinggi, orang pelanggannya Bank Emok masih sangat tinggi. Berbagai hal Jawa Barat ranking pertama. Karena Jawa Barat berbagai hal ranking pertama itu disebabkan karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Jumlah penduduk yang sangat besar memiliki konsekuensi pada 1% angka di Jawa Barat itu akan mempengaruhi statistik nasional. Untuk itu saya meminta pada semuanya hari ini untuk bekerja. Kenapa saya ajak ke sini? Biar tahu loh, kita ini taunya jangan kota Bandung saja. Kita mau nih Cirebon ini loh, problem jalannya ini, problem kebersihannya ini. Kemudian semua orang bergerak. Nah, kemudian kelautan misalnya, bukankah Cirebon itu adalah wilayah maritim? Bukankah Cirebon itu berasal kalimat Caruban? Bukankah Cirebon itu terkenal dulu itu penghasil udang terbaik, kemudian penghasil terasi terbaik, penghasil kerupuk, begitu juga Indramayu. Apa sih yang mesti dilakukan? Kalau saya sederhana aja, membangun sebuah daerah, membangun sebuah wilayah, satu aja yang dilakukan pertama, kebersihan. Udah deh, sudah kebersihan aja. Sudah, saya punya target seluruh wilayah kelautan di Jawa Barat harus bersih, seluruh daerah aliran sungai harus bersih, kemudian seluruh muara harus bersih. Bagaimana harus bersih? Satu, nanti di desanya akan saya ubah cara berpikir masyarakatnya, cara tindakannya. Lomba desa, misalnya lomba kebersihan desa, lomba pembangunan desa, yang terbaik dapat 1 miliar. Apa sih yang saya lakukan? Sebenarnya saya lagi melakukan mencegah agar sampah tidak jatuh ke sungai. Kalau sampah jatuh ke sungai, nanti muaranya di laut. Kalau muaranya di laut, ekosistem laut hancur. Maka harus dimulai dari hulu. Dari hulu orang harus dipaksa. Nah, jangan takut dibully. Jangan takut Anda misalnya mendapat perlawanan. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena perubahan selalu diawali dengan perlawanan. Gak ada perubahan tanpa perlawanan. Semua orang akan melawan. Kenapa orang akan melawan? Karena orang yang banyak yang dia mendapat status quo, dia mendapat kebahagiaan, dia mendapat rezeki dari kesemrawutan. Kekumuhan melahirkan rezeki bagi siapa? Bagi orang yang hidup dalam kekumuhan. Kemacetan melahirkan rezeki bagi siapa? Bagi orang yang hidup dalam kemacetan. Birokrasi yang lambat melahirkan rezeki bagi siapa? Bagi mereka yang hidup dari birokrasi yang lambat. Nah, rezeki itu harus dibuat menjadi rezeki berkah. Rezeki berkah itu hadir pada saat orang bahagia, bukan pada saat orang menderita. Nah, maka mindset yang ingin dibangun oleh saya hari ini adalah semua orang kerja. Nggak boleh lagi di Menara Gading. Kantor-kantor ruangannya jangan terlalu mewah. Sudahlah, buat apa sih kantor mewah-mewah? Manfaatnya nggak ada. Orang hari ini bisa berjalan. Hari ini bisa melakukan pekerjaan di mobil. Orang bisa rapat di mobil. Semua bisa dilakukan eksekusi sambil tiduran. Ngapain kita mikirin lagi kantor yang mewah? Nah, andai kata pun kantornya bersih, itu apa sih orientasi saya? Destinasi. Kenapa saya mulai konsen membenahi kantor-kantor peninggalan kolonial? Karena destinasi. Misalnya, kenapa kantor di Cirebon dihidupkan? Karena destinasi. Karena kesini saya jarang.
Kenapa kantor di Purwakarta dihidupkan? Karena destinasi. Kenapa kantor di Bogor dihidupkan? Karena destinasi. Kenapa nanti gedung Pakuan dihidupkan? Sebentar lagi akan jadi destinasi. Kemudian kenapa lagi gedung di Garut dihidupkan? Karena destinasi. Kemudian kenapa gedung sate ditata? Karena destinasi. Seluruh destinasi-destinasi itu akan memberikan manfaat bagi studi. Siapa yang studi? Nanti anak-anak kita. Jadi nanti studi tour itu adalah sebuah area penelitian bagi seluruh artefak, seluruh peninggalan, seluruh apapun yang ada pada wilayah tersebut. Hari ini bagaimana? Saya belum bisa menyajikan. Kenapa? Blank. Kenapa blank? Anda pergi ke gedung Pakuan, nanyain sejarah gedung Pakuan, gak ada tersejaji dengan baik. Gak ada orang klik kemudian cerita gedung Pakuan itu apa. Gak ada kok. Yang ada gambar-gambar. Saya ingin nanti setiap bangunan ada narasinya, ada narasi manual dalam bentuk tulisan-tulisan yang indah. Ada narasi bukunya, buku biasa, buku cetak, ada narasi digital. Maka saya berulang-ulang, penelitian sejarah buku Sunda hari ini tujuannya apa? Ensiklopedia, bukan buku cetak. Nanti buku cetak belakang. Kenapa? Karena hari ini orang melihat ensiklopedia untuk mengetahui. Nah, dari sini kita memulai peradaban. Peradaban dimulai dari digital dan kemudian, tetapi sekolah-sekolah diarahkan pada manual. Anda boleh deh, universitas terbaik di dunia apa? Di Amerika kan? Apakah di universitas terbaik itu ada wisuda di hotel berbintang? Tidak ada. Apakah di universitas terbaik itu ketika wisudaan mewah? Tidak. Pakai tenda biasa Pak. Hanya Indonesia yang mengedepankan aksesoris. Hanya kita di Jawa Barat yang mengedepankan sesuatu yang seremonial. Rubah pola ini. Ganti dengan hal yang substansial, ganti pada tujuan. Seluruh anggaran-anggaran seremonial hapuskan, kecuali ritualitas yang melahirkan spirit dan perubahan. Penting. Nah, ini cara bagaimana ingin maju. Nah, kemudian bagaimana provinsi harus mengintegrasikan pada pendidikan dasar SD SMP. Nggak boleh lagi, nggak boleh, saya nggak mau lihat sekolah di Jawa Barat roboh, mau SD, SMP, mau SMA. Nggak mau lagi di Jawa Barat sekolah tinggi-tinggi rumputnya. Nggak mau lagi toiletnya kotor. Saya nggak mau lagi lihat sekolah jadi produk ketidakberadaban. Justru sekolah adalah produk peradaban. Maka yang paling bersih adalah toilet di sekolah. Yang paling tertib adalah di sekolah. Yang masuk ke sekolah paling tertib adalah anak sekolah. Ini caranya. Caranya di mana? Dirubah mindsetnya, diatur bagaimana mereka tidur jam berapa, bangun jam berapa, sekolah semuanya sampai Jumat. Jangan lagi kabupaten sampai Sabtu, provinsi sampai Jumat, semua harus sama. Untuk apa? Membangun branding. Kemudian saya nggak mau lagi ya, ini sekolah ya di depan saya aja, sekolah di depan mata saya yang setiap hari saya lewat. Itu SMA 2 Subang tuh, pagarnya sampahnya tinggi, di depannya semakin penuh dengan pedagang. Saya udah telepon bupatinya, bisa nggak terpilih? Aku nggak mau di depan sekolah ada pedagang, harus tertib. Dan kemudian saya sudah punya rancangan, 1 kilometer menuju sekolah harus ada trotoar yang baik, harus ada tempat duduk bagi anak-anak, harus ada lampu, drainase harus baik. 1 kilometer menuju puskesmas harus ada jalan yang baik, harus ada drainase, harus ada trotoar. Ini peradaban. Kemudian 1 kilometer menuju kantor juga sama, semua. Kenapa? Orang berjalan melahirkan peradaban. Nah, ini harus segera dibuat dalam rencana aksi yang memadai. Efisienkan seluruh belanja kita. Kita ingin nyampe target. Targetnya bukan ini target buat gubernur, kagak. Saya nggak mikir-mikir itu. Saya lagi berpikir bagaimana selama saya mimpin Jawa Barat mengalami perubahan, seluruh pegawainya bekerja, tidak leha-leha, turun ke lapangan, tidak banyak selfie-selfie nggak jelas, semua boleh selfie, semua boleh membuat YouTube, semua boleh IG, tapi semuanya pekerjaan, tidak boleh yang bukan pekerjaan, kecuali hari Minggu cerita tentang rumah dan keluarganya. Kemudian ini segera diintegrasikan. Nah, kemudian apa lagi? Problem kelautan, kemiskinan. Anak-anaknya nggak pada sekolah. Bagaimana? Ya nanti sekolah yang jurusannya kelautan di pantai, politeknik kelautan di pantai.
jangan politeknik kelautan di gunung. Nah, arahkannya ke sana. Kemudian beasiswa, arahin dong anak-anak nelayan ini dikasih beasiswa di bidang kelautan. Terus apalagi problem kelautan? TPA. Itu fokus bersihan TPA. Berapa target TPA kita? Yang akan kita lakukan? TPI, tempat pelelangan ikan, TPI. Nah, kemudian apalagi? Kampung nelayan. Saya ingin ada kampung-kampung nelayan yang indah. Negara lain kok bisa lautnya bersih? Negara lain bisa pantainya indah. Kenapa pantai kita selalu berantakan? Tidak boleh lagi laut di Jawa Barat, lautnya kumuh, lautnya kotor, harus lautnya indah. Apalagi di kelautan, siapin landasan-landasan pesawat kecil. Untuk apa? Untuk kerjasama dengan perhubungan. Untuk apa? Menangani bencana. Kalau dalam keadaan bencana darurat, maka pesawat-pesawat kecil bisa landing dengan cepat di wilayah-wilayah yang sudah saya tetapkan. Di wilayah Cirebon ada 1, Indramayu 1, nanti di Bekasi Kerawang 1, kemudian di Pelabuhan Ratu, di berbagai tempat. Kita lihat ya, bagaimana landasan pesawatnya gampang terintegrasi dengan jalan. Gampang, nggak usah lagi bikin landasan baru. Jalan provinsi diperlebar, diperkuat, kasih 2 km atau 3 km, pesawat turun seret yang kecil-kecil itu. Untuk apa? Penanganan. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus cepat ditangani, ini perhubungan. Nah, kemudian perhubungan nanti terintegrasi dengan siapa? PU. Bagaimana PU? PJU. Kemudian telekomunikasi, CCTV-nya terintegrasi. Dalam setiap sekian kilometer itu harus ada pusat pengendali jalan. Maka di situ dilengkapi oleh perangkat teknologi di mana orang bisa melihat kemacetan, orang bisa melihat lampu yang mati. Kan lampu yang mati bisa dilihat secara digital. Lampu yang mati di mana kan itu bisa terkoneksi. Lampu bisa titik-titik yang hidup mana aja, yang mati mana saja, nggak usah keliling. Ya truk. Nah setelah itu ada piket. Piketnya apa? Mobil tuh turun ke bawah. Mobil turun ke bawahnya di siapa? Di situ ada petugas dinas perhubungan, di situ ada petugas satpol pp, di situ ada petugas PU. Kemudian untuk apa? Lihat. Nanti ada spanduk yang berantakan, ada PJU yang mati, kemudian ada drainase yang tersumbat. Terus apa lagi? Dalam setiap kilometer nanti lengkapi dengan mobil derek. Jadi ketika ada yang mogok, mobil derek turun, angkut gratis, kasihan sopir. Nanti banyak kemacetan terjadi apa? Mobil derekna datang 2 poe. Saya tahu yang begitu, detail saya. Nah itu buat peradaban. Ini kalau provinsi Jawa Barat bisa ciptain ini Pak, ini provinsi terkeren Indonesia Pak, taruhan saya. Nah ini kenapa? Karena kita wilayahnya besar, penduduknya tinggi, anggarannya kecil. Anggaran kita cuma 31 kalau normal. Tapi kalau dilihat, saya jelasin ya, itu kalau saya kemarin tidak punya kebijakan tentang pembebasan pajak kendaraan bermotor yang ke belakang, tahun ini Pemda Jawa Barat minus 1,5 triliun. Kenapa minus 1,5 triliun? Kan pajak kendaraan motornya tidak tercapai target. Kenapa tidak tercapai target? Kan itu mobil yang barunya sedikit, ditambah mobil listrik gratis, hilang. Apakah saya tahu persoalan itu? Sebelumnya tidak. Kenapa? Saya melakukan kebijakan dengan intuisi, saya nggak pernah baca. Intuisi saya mengatakan itu, saya harus melakukan itu. Kemudian dari intuisi itu kemudian melahirkan produk dan menutup seolah-olah saya tahu anggaran. Ya itu memang alam lagi membimbing ke sana. Jadi kalau ditanya Gubernur Jawa Barat panduannya apa? Alam Pak. Saya panduannya rasa, panduannya hati. Sudah itu saya nggak lagi baca buku, nggak baca peta, nggak bawa data saya ngikutin aja alur alam kemana. Tapi nanti juga ketemu. Kenapa? Karena derajat tertinggi dalam ilmu pengetahuan adalah intuisi. Kalau belajar dari awal itu proses, tapi yang nanti intuisi. Kenapa? Anda punya banyak pengetahuan, Anda punya ilmu pengetahuan, Anda tidak punya intuisi yang kuat, pada akhirnya hanya menjadi wacana dan bahan berita serta bahan diskusi. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian bagaimana layanan? Saya ingin rumah sakit Al Ihsan itu menjadi rumah sakit yang kualifikasinya sama dengan Hasan Sadikin, sehingga harapan rakyat Jawa Barat tidak tertumpuk di Hasan Sadikin. Tetapi di balik itu rumah sakit anak cabangnya yang terhampar di berbagai daerah harus ditingkatkan kualitasnya.
Tetapi di balik itu Dinas Kesehatan Provinsi harus berinovasi agar apa? Agar rumah sakit daerah bisa menjadi wilayah di mana provinsi bangun investasi di situ. Untuk apa? Nggak usah bangun rumah sakit baru, tetapi rumah sakit yang ada kualifikasinya ditingkatkan. Integrasi saja provinsi dengan kabupaten kota, sehingga rakyat Jawa Barat punya tempat. Tetapi di balik itu apa yang harus kita lakukan? Bukan menggiring orang pergi ke rumah sakit. Di balik itu kita harus merubah mindset rakyat Jawa Barat untuk sehat, tidak usah ke rumah sakit. Bagaimana membangun mindset agar sehat? Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat sistem di mana dokter ditempatkan di setiap desa, diukur pendapatannya berdasarkan jumlah orang yang sehat, bukan jumlah orang yang sakit. Saya sudah sampai membuat analisis dan analogi kepada Dinas Kesehatan. Coba kasihlah 10 saja, 40 aja desa dibuatkan, misalnya begini, orang yang sakit di sebuah daerah 50, maka tunjangan dokternya adalah 5 juta. Kemudian orang yang sakitnya turun 45, maka tunjangan dokternya 10 juta. Maka turun menjadi 40, tunjangan dokternya 15 juta. Turun menjadi 30, tunjangan dokternya 20 juta. Turun menjadi 25, tunjangan dokternya 25. Turun menjadi 20, tunjangan dokternya 25 juta, 30 juta. Turun menjadi, taruhlah turun menjadi 10 yang sakitnya, tunjangan dokternya 35 juta. Pertanyaannya adalah lebih mahal mana ngasih tunjangan dokter berdasarkan jumlah orang yang sehat atau mengobati orang ke rumah sakit? Saya sudah punya analisis, lebih murah ngasih tunjangan dokter berdasarkan jumlah orang yang sehat dibanding memperbanyak rumah sakit kemudian menggiring orang pergi ke rumah sakit. Bisakah orang Jawa Barat tidak berobat ke dokter? Bisa, asalkan pola hidupnya dirubah. Contohnya siapa? Saya 20 tahun nggak pernah ke dokter, nggak pernah minum obat, nggak pernah ngapa-ngapain, sampai hari ini sehat. Orang bertanya sampai hari ini, Kang Deddy stimulusnya apa? Kang Deddy minumnya apa? Ya saya minumnya cuma air putih saja. Saya banyak konsumsi buah, pikiran saya dibebaskan, saya menghadapi masalah apapun tidur nyenyak, udah. Bisa. Obat apa yang paling tinggi dalam hidup? Ada 4. 1, oksigen yang baik dengan banyaknya pohon. 2, matahari. 3, air putih. Yang keempat, makanan berserat. Udah 4. Tambah yang kelima, begean. Itu nggak boleh. Saya kan bebas karena duda. Nah, ini. Nah, saya ngukur kesehatan itu karena Anda mau baca, mau terus-terusan kita ngomong tentang teknologi, mau terus-terusan Anda tentang ngomong anggaran belanja kesehatan, mampus Pak, duit nggak akan keluar. Kenapa? Mahal. Pak dokter ya mahal kan, obat makin mahal, alat kesehatan makin mahal. Nggak bisa. Cara yang terbaik adalah merubah orang jadi sehat, bukan mengajak orang untuk berobat. Nah, ini yang harus ada dalam mindset. Kemudian apa yang terus mesti didorong lagi adalah seluruh rangkaian ini, kalau jalannya bersih, kemudian mulus tertata, garis-garis jalannya baik, PJU-nya baik, tamannya baik, trotoarnya baik, drainasenya baik, seluruh bangunannya punya karakteristik, garis pantainya terlihat, pantainya indah, lautnya jernih, manusianya memiliki nilai-nilai estetika. Sudahlah Pak, jangan ngomong pariwisata Pak, batuk sekali ke orang pada datang, nggak usah promosi-promosian Pak. Orang pada datang hari ini, orang mengkonsumsi media digital cepat Pak. Tinggal yang berikutnya adalah mindset orang ketika orang datang. Saya ngomong kecil saya punya kampung saya itu kampung banget, kumuh. Kemudian saya rubah, saya tata bersih. Sekarang ribuan orang datang, penghasilan tukang sate 200 juta 1 minggu. Tapi apakah saya tidak sedih-sedih Pak? Kenapa? Otak kita ini ketika melihat kerumunan orang berdagang sembarangan, tidak berpikir kebersihan, pokoknya yang penting laku, tidak berpikir higienis makanannya, yang penting orang datang, dan orang yang datang juga otaknya macam-macam, ada yang buang sampah di mana saja. Berarti kenapa? Mindset. Biasanya itu nggak lama, hanya 3 bulan habis itu bubar. Kenapa? Bosen, kemudian orangnya kemudian lingkungan jadi kotor, jadi kumuh, kemudian ditinggalkan. Nah, ini
Ini yang harus dirubah dalam otak kita. Ini harus dirubah dari masyarakat Jawa Barat. Saya sudah melihat para pedagang yang ngurus kualitas, kemudian punya hati, rajin berbagi, mengalami grafik peningkatan hidup yang tinggi. Para pedagang yang hanya cari untung, kemudian tidak concern pada sampah, kemudian ketika orang belanja ramai, kemudian dia meningkatkan daya jualnya, bukan meningkatkan kualitasnya, dia sebentar. Saya dulu jadi Bupati Purwakarta, itu pernah seluruh hamparan jalan dari Purwakarta menuju Wanayasa saya bangunkan kios-kios kecil untuk pedagang sate. Waktu awal ramainya luar biasa, lama-lama bubar dan sepi. Kenapa? Saat sebelum rame lemaknya 2, setelah rame lemaknya 4, ditambah harganya ditaikkan, bangkrut sudah. Ini problem orang Sunda. Nah, ini yang harus segera diperbaiki. Nah, ini kenapa sekarang saya mulai ngomong konsen lagi pendidikan, Pak, ke arah saya pengetatan ke SD, SMP, dan ke Bupati Wali Kota. Kan kemarin ada berita lagi tuh di Tasik, anak perempuan usia SMP mabok ciu di pinggir danau dalam keadaan tidak sadarkan di Tasik Malaya. Itu problem akut. Nah, problem akut itu hanya akan bisa ditangani dengan tangan yang kok, dengan pikiran yang punya visi dan tidak punya rasa takut apapun kecuali melakukan perubahan manusia. Nah, orang Jabar ini harus segera dirubah. Kenapa? Agar dia kompetitif. Nah, ini kita dilakukan, bekerja dengan baik. Nah, kemudian siapa sih yang paling berjasa terhadap Provinsi Jawa Barat, terhadap kabupaten kota? Lain orang, Pak. Bukan. Yang paling berjasa terhadap dunia pendidikan guru, Pak, bukan kepala dinas. Yang paling berjasa terhadap PU saha? Anu nyieun jalan, Pak, tukang aspal, tukang ngagali, tukang nembok, mereka yang paling berjasa, Pak. Sok sia. Leungit kepala dinas ngaspal bisa jalan, tapi leungit tukang aspal aya kepala dinas nggak bisa, Pak. Ya kan? Leungit kepala perkim asal aya tukang tembok jeung tukang ngaduk jalan, Pak. Tak, kemudian kepala perkim ada nu ngaduk eueuh, nu nembok eueuh, nggak bisa. Gitu loh. Dokter yang hebat harus punya apa? Harus punya perawat yang hebat. Nah, semua saya ini gubernur ya nggak ada jasanya. Kalau kemarin misalnya barak militer, kemudian populer, berhasil, siapa yang berjasa? Bukan gubernur, Pak, bukan Deddy Mulyadi. Yang berjasa pelatih dari jajaran TNI, itu yang paling berjasa. Makanya saya 25 juta, 10 juta, mereka paling berjasa. Yang berikutnya lagi, siapa yang berjasa? Ya staf yang ngirimin siswanya. Berikutnya lagi siapa? UPT. Berikutnya siapa lagi? Sekretaris Dinas Pendidikan. Waktu itu PLH, PLT. Tapi ka stres kok aing carikan siar kilu ka aing moal, sia ngalawan ka aing moal. Nah, saya begitu orangnya. Harus ini, jangan ini, harus berhasil. Sekarang kerjakan, harus begitu. Kenapa? Momentum itu cuma datang 1 kali, tidak pernah datang 2 kali. Kenapa kita main bola itu selalu gagal dalam mengeksekusi? Keraguan dalam mengeksekusi, ketidaktepatan dalam mengeksekusi, salah mengambil momentum. Jadi bahwa pembangunan itu momentum, menanam pohon itu momentum, semuanya adalah momentum. Momentum itu siapa sih ini? Kalau Nabi itu diberikan wahyu, kalau kita diberikan ilham. Ini. Makanya jangan aneh kalau mobil saya kalau sudah maju mundur lagi. Itu apa? Saya melihat sesuatu yang saya waktu itu juga harus balik lagi. Itu saya selalu ngikut itu. Misalnya kata ajudan saya kanan, kalau kata saya kiri nggak bisa, kiri nggak bisa. Aingnya yang tadinya nggak bisa. Kenapa? Ajudan saya nggak tahu apa yang terjadi sebelah kiri, hati saya bisa membaca apa yang terjadi di sana. Ini yang penting bagi kita. Ini penting bagi kita motif. Nah, terakhir, apa tujuan kita? Tujuan kita kemajuan. Saya boleh cerita. Orang Jawa Timur itu mewarisi spirit dari Majapahit. Orang Jawa Tengah mewarisi spirit banyak di Jawa Tengah. Di antaranya mewarisi spiritnya Mataram. Nah, orang Jawa Barat mewarisi spiritnya Pajajaran. Orang Sulawesi, orang Sumatera Selatan mewarisi spiritnya Sriwijaya. Kita mewarisi itu. Kita punya leluhur yang hebat, masa kita nggak bisa mewujudkan? Masa kita nggak bisa bangun peradaban? Masa kita nggak bisa? Masa bangsa kita, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dilecehkan? Nggak bisa. Ini harus ke depan. Nah, terakhir,
teknologi. Bagaimana? Oke, saya nggak akan ngomongin saya. Dah. Apa kelemahan dari dinas? Kurang update. Kenapa kurang update? Tidak menarik. Ada otokritik pada saya. Harusnya Pak Dedi nggak boleh pekerjaan dinas Infocom diambil oleh Pak Dedi. Harusnya yang memposting-posting itu dinas Infocom nu maca, nu lalajo peks ya. Tayangnya di dinas Infocom. Saeutik malaik lagi. Kenapa? Geus jenuh ku ngaran dinas lagi. Derame, macam derame, normatif. Bagaimana? Ya sudah, nanti saya kasih arahan bagaimana membuat sesuatu menjadi menarik. Ya sudah, daripada susah di dinasnya masing-masing, seluruh pekerjaan dinas teknis yang itu pekerjaannya bisa dinikmati oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat, saya kasih ruang 2 menit di YouTube saya atau 3 menit, kan aman. Hari ini saya lagi posting jalan terus karena itu yang menjadi pembicaraan. Besok misalnya cerita pasar, cerita harga. Cerita harganya ini jangan kebiasaan. Oh, kemudian ngecek harga 70 mobil ngalut ke pasar. Terus nanya lain gitu iroh, lain gitu carana, lain gitu. Kepala dinas kita isuk-isuk sebagai istri balanya ke pasar. Beli video beri nanya eta balanya normal. Lain alut-alutan marah kayak baju pemda geuleuh aing nelpon ge. Kenapa juga saya kalau turun ke bawah tidak pernah melibatkan dinas. Loba teuing mobil ngalut pasekda ganeng malut panjang lalajo mobil ngabaris kabeh nu digawena anggaran tukang sasapu. Makanya saya nggak mau lagi melibatkan ASN menyapu mau sasapu posting unggul aing nyaho. Udah cukup mereka, saya udah tahu. Makanya tidak menarik. Malut ibu ini berapa, ibu ini berapa. Nah dari mana? Cukup saja yang gitu-gitu mah nges mana yang membantu balanya ke pasar ngecek harga. Makanya saya selalu begitu karena saya tahu harga itu dari siapa. Mimi Yani ceng seberain Mi skip Pak besok jam 6 tuh udah laporan. Oh nyangges aman Mi gitu. Ulang aja pasek dok kunjungan ke pasar. Nah naonan orang kunjungan ke pasar berarti teraka pasar. Saya mah guru kunjungan ke pasar ya masa minggu sekali pasar ini ya. Nah ini Pak rubah mindset rubah. Ini pola-pola rubah. Terus terakhir pendapatan digitalisasi, nggak ada pilihan. Digitalisasi fokus apa? Coba ngomong dengan Perkin, coba ngomong dengan PU. Saya ingin menyelesaikan seluruh perusahaan menggunakan air bawah tanah. Air bawah tanahnya tidak dipungut, airnya terus nyedot, mereka bayar ke pihak lain karena intimidasi. Ya. Coba bikin perencanaan. Seluruh industri yang menggunakan air bawah tanah mau tidak mau harus terkoneksi dengan PAM daerah. Gitu loh. PAM daerah harus terkoneksi dengan PDAM daerah. Atau ya udah kita berinvestasi. Mengambil air sungai dibuat menjadi air baku, dirubah menjadi air untuk industri. Kemudian mereka bayar ke kita. Kan bisa sebenarnya. Itu yang dibuat. Saya harus lakukan itu dengan cepat. Nah, terakhir, Dinas Pendidikan segera baca pangsa pasar. Berapa kebutuhan industri yang ada di Jawa Barat hari ini? Cirebon butuh berapa ribu, Indramayu butuh berapa ribu, kemudian Subang butuh berapa ribu, Purwakarta butuh berapa ribu, Bekasi butuh berapa ribu, Karawang butuh berapa ribu, Bogor, Sumedang, Bandung butuh berapa ribu jumlah. Masukkan dalam angka statistik. Kemudian konekkan dengan tingkat angkatan kerja kita. Kemudian dorong dinas tenaga kerja atau kalau agak lambat biar saya sendiri yang mengambil alih melaksanakan. Kemudian terkoneksi dengan sistem layanan lamaran kerja online. Tidak lagi orang ngantri kayak di Bekasi pakai job air, orang puluhan ribu numpuk. Saya tegur bupatinya, saya tidak kira begitu, saya nggak boleh lagi begitu. Tidak ada lagi di Jawa Barat orang melamar kerja. Yang ada adalah berdasarkan database tenaga kerja yang ada, pabrik nanti tinggal ngundang mereka berdasarkan nomor NIK-nya, berdasarkan nomor HP-nya, diundang ke pabriknya untuk wawancara seleksi setelah lulus ngurus administrasi. Itu cara. Nggak ada lagi lamaran kerja. Apa yang bikin lamaran kerja? Gitu loh. Nah ini kan di masuk perguruan tinggi juga ada jalur ada jalur seleksi, ada jalur prestasi. Ya sudah, pabrik juga begitu dong. Jalur prestasi kan udah tinggal panggil kan angkatan kerja itu tinggal. Nah itu dilakukan dengan baik. Kemudian buat kursus-kursus yang mempercepat lahirnya angkatan kerja.
Barangkali itu saja, saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Selamat bekerja, tak ada kata lambat, harus dilakukan dengan cepat, berani ngambil resiko. Saya minta orang yang bersama saya berani ngambil resiko, karena seorang pemimpin itu lebihnya satu, berani ngambil resiko. Jangan semuanya berdasarkan data-data APBD yang ada, kita bisa berikhtiar dengan anggaran-anggaran yang lain. Untuk itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.